Hello there, I'm Hagai. Welcome to this lesson. Bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris, mungkin ada yang belum tahu atau merasa bingung membedakan kapan kita menggunakan can dan kapan kita menggunakan could. Nah, di video ini kita akan membahasnya. Dan saya harap setelah selesai video ini, kalian sudah mengetahui kapan kita menggunakan can dan kapan kita menggunakan could. Ingat, can dan could termasuk ke dalam modal verb. Di sini saya akan memberitahu ke kalian 3 perbedaan utama antara can dan could. Oke, mari kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, can digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kita miliki saat ini. Sedangkan could digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dulu kita miliki, namun sekarang sudah tidak lagi. Could adalah bentuk past tense dari can. Contoh, I can play the guitar. Di contoh ini, can menyatakan bahwa saya bisa bermain gitar saat ini. I could play the guitar when I was in school. Di contoh ini, could menyatakan bahwa saya bisa bermain gitar pada masa lalu, tapi sekarang saya tidak bisa bermain gitar lagi. Mungkin karena sudah sangat lama saya tidak memainkannya lagi. Joko can play soccer. Di contoh ini, can menyatakan bahwa Joko bisa bermain sepak bola saat ini. Joko could play soccer when he was a child. Di contoh ini, could menyatakan bahwa Joko bisa bermain sepak bola sewaktu dia masih anak-anak. Budi can beat anyone at chess. Di contoh ini, can menyatakan bahwa Budi bisa mengalahkan siapapun dalam bermain catur saat ini. Budi could beat anyone at chess in his prime. Di contoh ini, could menyatakan bahwa Budi bisa atau mampu mengalahkan siapapun bermain catur pada saat dia masih berjaya. Dapat dipahami ya? Yang kedua, menggunakan can dan could untuk berbicara mengenai kemungkinan. Di sini, kalian harus simak baik-baik apa yang saya jelaskan, supaya kalian akan mudah untuk mengerti dan tidak salah paham. Kemungkinan bisa kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kemungkinan yang bersifat umum, general possibility. General possibility artinya adalah suatu kemungkinan yang mungkin terjadi bagi banyak orang dan diketahui banyak orang. Yang kedua, kemungkinan yang bersifat khusus, specific possibility. Specific possibility artinya adalah suatu kemungkinan yang mungkin terjadi hanya untuk seseorang saja atau hanya untuk sebagian kecil orang. Ketika berbicara mengenai kemungkinan yang bersifat khusus, specific possibility, baik itu kemungkinan pada masa lalu, past, kemungkinan yang terjadi saat ini, present, atau kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, future, could adalah modal verb yang paling sering digunakan. Contoh, Budi could be at home now. Apakah di contoh ini Budi sudah pasti ada di rumah saat ini? Belum tentu. Di contoh ini berbicara mengenai kemungkinan yang saat ini terjadi, yaitu Budi berada di rumah. Contoh lagi, if you don't study, you could fail the exam. Apakah di contoh ini kalian sudah pasti akan gagal nanti jika kalian tidak belajar? Belum tentu, karena di sini saya hanya berbicara mengenai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yaitu jika kalian tidak belajar, maka kalian akan gagal. Contoh lagi, Joko could have gotten the job if he had gone to the interview. Apakah maksud dari contoh ini? Di masa lalu, ada tes wawancara untuk mendapatkan pekerjaan. Saat itu,
sangat mungkin untuk Joko pergi ke tes wawancara tersebut dan mendapatkan pekerjaan. Tapi dia tidak pergi ke sana, jadi dia tidak mendapatkan pekerjaan tersebut. Kita sudah berbicara mengenai could, sekarang kita berbicara mengenai can. Kita bisa menggunakan can ketika berbicara mengenai kemungkinan yang umum terjadi, general possibility. Contoh, you can catch a cold if you go out in the rain. Anda bisa masuk angin jika Anda pergi keluar saat hujan. Di contoh ini berbicara mengenai kemungkinan yang umum terjadi, yaitu jika kalian keluar saat hujan, maka kalian bisa masuk angin. Contoh lagi, alcohol can cause cancer. Di contoh ini berbicara mengenai kemungkinan yang bersifat umum, yaitu alkohol dapat menyebabkan kanker. Contoh lagi, it can be really difficult to find a speaking partner to practice English. Di contoh ini berbicara mengenai kemungkinan yang bersifat umum, yaitu sangat sulit menemukan teman untuk berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Dapat dipahami ya? Yang ketiga, can dan could dalam tingkat kesopanan. Ketika kita berbicara dengan orang dalam situasi formal, pasti kita akan berbicara dan menggunakan kata-kata yang lebih sopan dibanding saat kita berbicara dengan orang dalam situasi yang informal. Akan sangat berbeda bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen dan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman. Ada 4 situasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, membuat saran, making suggestions. Ketika kita akan membuat saran, maka modal verb yang kita gunakan adalah could. Contoh, we could try that new Italian restaurant tonight. Di contoh ini, saya memberi saran di mana tempat kita akan makan malam ini. Contoh lagi, you could ask your sister to lend you some money. Di contoh ini, saya memberi saran, jika kamu butuh uang, kamu bisa meminjam uang saudarimu. Di sini, kita menggunakan could. Jika kita menggunakan can, maka kita tidak memberi saran, tapi lebih ke arah memberi perintah. Yang kedua, membuat permintaan, making request. Ketika kita akan membuat permintaan, maka kita bisa menggunakan modal verb can atau could. Could lebih sopan dibanding can. Jadi, ketika kita berkomunikasi dalam situasi formal, gunakan could. Tapi, saat kita berkomunikasi dalam situasi informal, kita bisa menggunakan can. Contoh, can you pass me the water? Could you pass me the water, please? Contoh lagi, can I speak to Joko? Could I speak to Joko, please? Yang ketiga, membuat penawaran, making offers. Ketika kita akan membuat penawaran, maka kita bisa menggunakan modal verb can atau could. Could lebih sopan dibanding can. Jadi, ketika kita berkomunikasi dalam situasi formal, gunakan could. Tapi, saat kita berkomunikasi dalam situasi informal, kita bisa menggunakan can. Contoh, can I get you something to drink? Could I get you something to drink, sir? Contoh lagi, can I help you with that? Could I help you with that, ma'am? Yang keempat, meminta izin, asking for permission. Ketika kita akan meminta izin, maka kita bisa menggunakan modal verb can atau could. Could lebih sopan dibanding can. Jadi ketika kita berkomunikasi dalam situasi formal, gunakan could. Tapi saat kita berkomunikasi dalam situasi informal, kita bisa menggunakan can. Contoh, can I borrow your pen? Could I borrow your pen, please? Contoh lagi, can I take the day off tomorrow? Could I take the day off tomorrow, please?
Silahkan kalian buat contoh sendiri di kolom komentar, biar saya lihat. Cukup sekian pembahasan kita di video ini, dan jangan sampai kalian ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. See you!